dibuka Mas Udin, surat Al-Ahzab 41 sampai 43. Ahli zikir itu didoakan oleh malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang yang beriman, zikirlah, ingatlah kepada Allah dengan banyak. Katsira. Bukan sekedar banyak, tapi kualitas. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Zikirnya apa? Tasbih, baik waktu pagi maupun sore atau petang. Huwallazi yusalli alaikum. Ketika kita zikir, maka Allah itu akan menurunkan rahmat. Yusalli, menurunkan rahmat. Masya Allah. Dari kata rahmat kemarin saya ingat putranya Ustadz Ivan namanya. Rahmat itu maknanya sangat dalam, tapi di tengah masyarakat terjadi pendangkalan. Rahmat itu maknanya sangat dalam. Nanti ya. Allah menurunkan rahmat dan dahsyatnya lagi wa malaikatuhu, malaikat itu mendoakan. Doanya apa? Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, semoga keluar dari gelap menuju cahaya. Mau didoakan malaikat? Zikir. Zikir. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah dengan orang beriman itu rahima, sangat sayang. Allah itu maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Allah itu penyayang kepada orang-orang yang ahli zikir. Ibu ini ahli zikir apa ahli mikir apa ahli ngomong? Dijak zikir langsung ngantuk, dijak ngerasani melek. Mari kita rubah. Mari kita rubah. Jadi ketika kita zikir, malaikat itu ada apa enggak? Ada. Didoakan oleh malaikat, liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Doa haji dan umroh, wa akhrijna minaz zulumati ilan nur. Jadi zikir itu ibaratnya lampunya hati. Maksudin, Luqman berkata, ya, Luqman berkata, orang zikir dan orang yang tidak zikir itu ibaratnya terang dan gelap. Terang dan gelap. Luqman berkata, terang dan gelap maksudnya. Bawahnya atau atasnya itu hampir jajar kok. Orang zikir dan tidak zikir itu ibaratnya kanur wa zulma, seperti cahaya dan gelap gulita. Jadi ketika kita tidak zikir berarti gelap gulita, ketika kita zikir berarti terang. Inna masalah ahli zikri wal ghaflah, ini kamasalin nuri wa zulma, perumpamaan orang yang zikir dan orang yang tidak zikir itu seperti cahaya atau terang, wa zulmati dan gelap. Kalau begitu kita ini sering terangnya apa gelapnya? Hah? Kalau hatinya gelap otomatis berimbas kepada muka. Kalau hatinya itu sering diterangi zikir, sedekah, sholat khusyuk, terangnya hati, maka akan menjadikan wajah kita itu adalah terang. Zikir, zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha zikran katsira. Zikir yang banyak. Zikir yang berkualitas. Tadi makanya saya ajak. Jadi ada zikir sholat, ada zikir setelah sholat. Ada zikir setelah sholat. Sekarang kita masuk kepada duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu ada zikirnya. Kita baca bersama-sama. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada berapa itu? Ada 8.
Sekarang kita kaji satu persatu. Ketika kita Rabbi firli warhamni, ya Allah ampunilah aku dan sayangilah aku. Di sini tersirat akar ayat. Ini sholat, ini pohon. Pohon itu pasti ada akarnya. Kalau pohon itu tidak ada akarnya, gampang rubuh. Makanya ada istilah sholat rubuh gedang. Apa yang dimaksud sholat rubuh gedang? Imamnya ruku, elok ruku. Imamnya sujud, elok sujud. Nggak punya akar. Nggak punya akar. Ya, kalau nggak punya akar, makanya sholatnya itu mudah dirubuhkan oleh setan. Tapi kalau sholatnya itu punya akar, pepatah mengatakan pohon semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Orang semakin terkenal, anginnya semakin kencang. Jenengan kepengin terkenal apa tidak? Jenengan kepengin tinggi apa pendek? Kalau kepingin tinggi terkenal, siap-siap fitnah, orang hasud, itu pasti ada. Kita mi'raj naik, setan itu menggoda dari segala penjuru, depan, belakang, kanan, dan kiri. Supaya sholat kita itu mengakar. Ternyata di balik Rabbi firli warhamni itu nyambung kepada doanya Nabi Adam dan Hawa, nyambung kepada doanya Nabi Nuh, nyambung kepada doa orang tua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tolong siapkan hatinya untuk menjadi akar sholat. Motone merem apa melek? Kalau motonya merem berarti hati ini tambah nemen. Kalau Gus Dur kan enggak, matanya merem tapi hatinya melek. Oke. Baik. Nabi Adam berdoa, qala rabbana zalamna anfusana. Dua-duanya mengaku, ya Allah kami telah berbuat zalim diri kami sendiri ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni dan tidak menyayangi, lanakunanna minal khosirin, pasti kami akan menjadi orang yang rugi. Tolong digaris bawahi minal khosirin, rugi. Nabi Nuh pernah salah berdoa. Ya. Qala Nabi Nuh berdoa, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bi ilm. Ya Allah, aku berlindung dari doa yang doa itu tidak tahu hakikat kebaikannya. Jadi Nabi Nuh itu pernah berdoa, doanya nanti ini kan ayat 47 ya, 46, 45, 44 itu Nabi Nuh pernah berdoa seperti ini, ya Allah tolong selamatkan Kan'an. Kan'an itu kan anakku dan keluargaku. Allah menjawab, Kan'an itu bukan keluargamu karena dia bukan orang soleh. Dan Allah menegur, jangan sekali-kali kamu berdoa seperti doanya orang bodoh. Akhirnya doa seperti ini, ya Allah maafkan, ternyata saya salah berdoa. Begitu ceritanya. Dan yang menarik ketika kita kaji itu, menurut pengetahuan kita yang namanya anak itu jelas keluarga apa keluarga? Keluarga. Tapi secara pandangan hakikat di akhirat nanti itu yang disebut keluarga itu adalah, lihat saya, keluarga satu iman. Jadi mengerikan, belum tentu istri, suami, dan anak kita nanti di akhirat itu keluarga. Semoga paham. Semoga secara dunia itu memang anak dan istri keluarga, semoga hatinya itu seiman. Jadi ada dua istilah keluarga, keluarga jasmani dan keluarga rohani. Kira-kira ketika itu Nabi Nuh terkejut nggak?
Dia bukan keluargamu. Kok bisa ya Allah? Iya, karena dia bukan orang soleh. Rungokno Pak Soleh. Jadi ada keluarga soleh. Jadi yang menjadikan satu keluarga itu soleh atine. Seperti saya dengan jenengan ini insya Allah satu keluarga dunia akhirat. Amin. Tapi secara nafsab darah kan tidak keluarga. Pelan-pelan. Pernah enggak saudara sekandung keluarga tapi rasanya musuh? Pernah. Kalau masalah harta warisan. Betul? Pernah enggak jenengan itu punya teman yang bukan siapa-siapa tapi satu channel? Karena satu channel dekatnya melebihi keluarga saudara satu rahim. Betul? Real nyata ini? Nyata. Jenengan punya enggak dulur kandung tapi koyok musuh? Wis kauniai jelas punya itu. Punya itu. Iya itu. Didekat-dekatkan itu ya nggak bisa. Nggak bisa. Seleranya beda, keinginannya beda, ibadahnya beda. Ini orang lain. Tapi kok rasanya dekatnya itu lebih dekat daripada saudara kandung. Itu hebatnya saudara seiman. Saudara seiman. Makanya Nabi Nuh langsung minta perlindungan. Ya Allah, saya minta berlindung untuk berdoa yang saya tidak tahu kebaikan hakikat doa. Saya baca ini langsung terkejut. Jangan-jangan doaku juga nafsu dan salah semua. Wong tingkatan Nabi Nuh aja kok salah kok. Rata-rata ketika kita berdoa pasti keinginan dan nafsu. Wis pokoke, wis pokoke, wis pokoke. Persis kayak arek cilik loh. Arek cilik itu kalau punya uang mesti dibelikan mainan. Punya mainan, beli mainan. Punya mainan, beli mainan. Ada anak TK, anak PAUD itu belum waktunya punya motor, kepengen punya motor. Karena maksa orang tuanya dibelikan, ketika dibelikan dinaiki kecelakaan. Apa kata ibu? Iya kan? Iya kan? Kan ada anaknya artis itu masih muda, naik motor kemudian kecelakaan di tol. Berapa yang mati itu? 6. Sampean kok kelop-kelop gak ngikuti ta? Ya Allah. Betul nggak? Jadi orang tua itu lebih tahu kapan punya motor, kapan punya barang ini. Lebih tahu orang tua daripada anak. Lihat saya, apalagi Allah. Allah itu lebih tahu jenengan itu kapan punya rumah, kapan punya motor, kapan dipanggil ke tanah suci. Mentalnya disiapkan. Kalau jenengan itu misalnya dipanggil Allah ke tanah suci lebih duluan, kok melakukan ngayang. Ini khawatir sombong. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Dan yang terpenting adalah kalau engkau tidak mengampuni aku, kata Nabi Nuh, kalau engkau tidak menyayangi aku, minal khosirin, di sini minal khosirin, di sini minal khosirin. Artinya apa? Ketika kita tidak mendapatkan ampunan dan sayang, maka dipastikan rugi. Tapi kenapa orang kok tidak ada takutnya sama sekali? Ketika Robbi Firli kok cuma sebentar, nggak lama gitu loh. Robbi Firli warhamni, kok nggak lama? Kuncinya di situ. Maka nanti dunia seisinya diberi Robbi Firli warhamni, Robbi Firli warhamni. Panjenengan itu punya anak berapa sih? Sekian. Pasti sikap kepada anak itu sendiri-sendiri enggak? Iya. Kalau nurut enggak minta, sudah diberi. Tapi ada anak itu yang minta aja, enggak jenengan kasih. Akhirnya si anak itu iri kepada kakaknya. Bu, kakak itu enggak minta dikasih. Saya itu minta kok enggak dikasih. Ibunya bilang, beda.
Kalau kakakmu itu nurut, berprestasi, beribadah. Kalau kamu mana prestasi ibadahmu? Ngerti maksudnya? Ngerti ya? Beda sama dengan Allah kepada hamba. Kalau hamba itu nurut, sibuk beribadah, tidak sibuk berdoa, itu malah ditawari. Batin gitu aja sudah dikasih. Kalau si hamba ini minta, tapi nggak pernah ada LPJ-nya, nggak pernah ada laporan pertanggungjawaban rizkinya, ya kan? Jadi seperti itu. Lanakunanna minal khosirin, kita harus punya perasaan takut. Kalau kita tidak mendapatkan ifirli warhamni, pasti rugi. Ngemis di Rabbi firli warhamni, Rabbi firli warhamni. Ampuni dan sayangi, ampuni dan sayangi. Enak mana sih anak itu disayangi sama dimarahi? Sayang. Kita sebagai guru pernah sayang kepada murid, gak pinter, tapi sering nukokno pecel. Iku tugasnya elek, nilai ini songo, syafaat. Boleh apa? Nurut, taat. Tapi kita kalau punya murid pinter, sombong, Masya Allah, iku ngoreksi ini ketat, gak salah, iku tadi salah. Pengalaman, betul nggak? Ya Allah, pinter tapi sombong, sama seperti hamba. Amal ibadahnya itu banyak. Siapa Nasrin? Amal ibadahnya banyak, tapi sombong, sampai protes kepada Allah. Kenapa saya tidak dimasukkan surga? Lihat hadis Rasulullah. Tidak ada seorang hamba yang masuk surga dan selamat dari neraka karena amalnya, tapi karena rahmatnya Allah, tanpa terkecuali saya, kata Rasulullah. Semoga dipahamkan Allah. Semoga dipahamkan Allah. Jadi dimasukkan surga itu karena rahmat, semata-mata rahmatnya Allah. Nah, nyambung ya Ustaz. Rahmat itu maknanya sangat dalam, tersirat Rahman Rahim. An Jabir, dari Jabir qala berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah yaqulu bersabda. Tolong sekarang hilangkan sukanan, seakan-akan Rasulullah langsung bersabda. Tolong siapkan hatinya supaya majleb. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Sikap yang baik ketika sudah ketemu mendengar qala Rasulullah, langsung begini. Qala Allah Ta'ala, langsung begini. Supaya dalil Al-Quran itu majleb, supaya dalil hadis itu majleb. Rasul bersabda, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannata. Tidak masuk seseorang dari kalian masuk surga karena amalnya. Wala yujiruhu minan nar, selamat dari neraka karena amalnya. Wala ana, tanpa terkecuali saya. Illa birahmatim minallah, semata-mata rahmat dari Allah. Bukan berarti amal itu tidak penting. Kita bisa amal itu juga karena rahmat. Kita bisa sholat tahajud tadi karena rahmat. Bisa membaca Al-Quran karena rahmat. Bisa mengaji zikir karena rahmat. Silakan sombongkan dikit aja, dicabut tahajud jenengan. Jenengan pernah nggak tahajudnya dicabut sama Allah? Ustadz, nggak pernah dicabut Ustadz. Yo nggak tahu sholat tahajud. Bapak Ibu, jenengan pernah nggak khusyuknya itu dicabut? Nggak pernah Ustadz. Ya karena nggak pernah khusyuk. Susah musuh ini lagi. Dijak mikir mesti nggak punya file itu. Pernah nggak jenengan itu sedekahnya dicabut? Nggak pernah Ustadz. Ya, karena nggak pernah sedekah.
Ya Allah, betul ya. Pernah nggak jenengan itu ngasih tukang parkir tapi ngersuloi gak eran-eran? Tapi ketika hati plong, enak, ngasih 10.000 itu ringan. Suatu saat hati galau itu dimintai 1.000 gak ngemekar sisan. Masya Allah, Rasulullah. Ngerti maksudnya? Pernah nggak suatu saat jenengan hari ini nggak bisa ngaji yang biasanya ngaji? Itu namanya dicabut. Ketika begitu sakit apa enggak? Ya ndelok wonge. Iya, jenengan ini kalau tahajud getun apa tidak tahajud getun? Apa jangan-jangan nanti jenengan ngaji kayak percuma ngaji mau? Sopo sing ngongkon. Jangan seperti itu. Rahmat. Rahmat. Paham ilmu itu juga rahmat. Saya bisa bersuara ini juga karena rahmat. Kemarin 2 bulan kan dicabut suara saya itu. Batuk itu akhirnya Ustadz Ivan kan ngimami itu. Dicabut itu. Waduh ya Allah ya Karim. Jenengan gak pernah suaranya hilang itu apa? Mau nyoba? Mau nyoba? Maaf, ada jamaah yang stroke. Stroke itu terapi suara sulitnya bukan main. Ternyata bisa bersuara itu subhanallah nikmat yang luar biasa. Jenengan pernah nggak komunikasi orang yang tidak bisa bersuara sulit nggak? Dalamnya itu ngomong, tapi ini nggak diizinkan oleh Allah. Makanya Bu, ojo ngedabru saya sampean niku. Gak enak ujung-ujungnya. Iya, ini nanti dipertanggungjawabkan itu. Anu Ustadz mensyukuri ini, oh tak dodo aman. Mensyukuri nikmat. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Ada teman kita yang sekarang itu pilek dan batuknya luar biasa, sesek. Dan itu bicaranya beratnya bukan main. Memang orang itu baru terasa ketika sakit itu ya, betul nggak? Ngopo. Baru terasa ketika sakit, baru terasa ketika hilang. Jenengan sering menyia-nyiakan istri dan suami itu karena ada. Coba hilang sesaat. Lu Ustadz, itu malah tak doakan hilang. Ketika hilang itu, ya sesuatu kita sia-siakan itu ketika ada, betul nggak? Tapi ketika tidak ada, terasa sekali ketika ditinggal ibu wafat, terasa sekali ketika ditinggal ayah wafat, betul nggak? Itu kalau kita masih ada, itu kita anggap biasa. Kita anggap biasa. Jenengan bisa sholat 5 waktu itu kan dianggap biasa. Itu Allah terlibat. Makanya nanti pasti dominan syukurnya daripada aku bisa. Paham? Dominan syukurnya, dominan rahmatnya. Makanya ada doa supaya kita mendapatkan rahmat terus. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Allah, kami telah beriman, ampuni saya, rahmati kami, sesungguhnya Engkau adalah pemberi rahmat. Mari kita baca bersama-sama. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sekali lagi. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ya Allah, kami telah beriman, ampunilah kami, sayangilah kami, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahman. Ini kalau kita tarik Pak Parman, ditahlilkan ya Rahman ya Rahim irhamna, ya Rahman ya Rahim irhamna, ya Rahman ya Rahim irhamna, ya Allah, penting. Dan kalau kita tarik di Al-Baqarah kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Nah ini
wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warham wa'fu anna waghfir lana warhamna. Itu kalau diresapi nangis, ya Allah, ya Allah. Kita ini bukan ahli amal, nyelutae nemen, bukan ahli zikir, ahli gedabrus, tapi tidak pernah ngemis ya Rahman ya Rahim. Betul nggak kira-kira? Ya Allah, saya ulangi lagi, terjadi pendangkalan makna rahmat. Kita tarik, ternyata rahmat itu ada di sir Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita terjadi pendangkalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau non muslim selamat pagi, paginya selamat, siangnya jebur got. Kalau ini kan enggak, dunia akhirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat, rahmat dan berkah kepada kamu. Masya Allah. Enaknya belajar salat khusyuk itu sesuatu yang dangkal. Ternyata tahu bahwa syariat itu dalam. Bu, rungono. Bu, kelap. Ustadz baru tahu. Ini manfaatnya belajar. Yang tidak tahu jadi tahu. Islam itu dalam. Islam itu dalam. Salat khusyuk itu dalam. Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya sangat dalam. Bukan maksudin sirnya bismillah. Saya itu kalau setiap membaca bismillah itu minta diajari. Sudah hafal saya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak sekedar itu. Karena panjenengan di otaknya itu dengan menyebut, akhirnya disebut toh. Nyebut wis gak eling mabuk sisan. Karena dengan bismillah inilah surat saktinya Nabi Sulaiman. Pak Soleh, rungono surat sakti. Ini mari ini ditiru Pak Soleh. Nggak surat sakti bismillah kayak Nabi Sulaiman ngirim nang Ratu Bilqis. Kalau Nabi Sulaiman sakti, kalau Soleh palem. Soleh pada. Ya Allah, nyambung ya. Ya Allah. Ayo kita perbarui dimensi Bismillahirrahmanirrahim. Panjenengan ikhlas menerima ilmu ini? Qabil tu ikhlas? Ikhlas. Ikhlas mengupdate bismillah? Ikhlas. Ya Allah. Kenapa para wali itu dengan bismillah kun fayakun? Saya Ustadz zikir bismillah ping 1000 keturun. Ya Allah ya Karim. Ini suratnya Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Ya. Innahu min Sulaimana. Sesungguhnya surat ini dari Nabi Sulaiman. Wa innahu, dan sesungguhnya di dalam surat itu isinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan engkau Bilqis sombong kepadaku, datanglah kepadaku dengan pasrah. Dengan pasrah. Ceritanya kan begini, panjang ceritanya itu. Ketika rapat hut-hut, burung hut-hut itu gak hadir. Mana ini? Di absen. Mana hut-hut? Belum hadir Nabi Sulaiman. Awas ketika hadir tak cincang. Apa cincang itu? Potong, dipotong-potong. Ternyata gak lama itu hadir, lapor. Di sana ada kerajaan Sabak yang dipimpin oleh perempuan cantik yang luar biasa, namanya Bilqis, menyembah selain Allah. Singkat cerita, nulis surat, kemudian diantarkan sama Hudhud, dibaca oleh
dibaca oleh Ratu Bilqis. Ya, Ratu Bilqis. Makanya di sini berkata Balqis, qalat ya ayyuhal mal'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku surat yang mulia ini. Ya, surat. Akhirnya Ratu Bilqis bersama pembesar-pembesar ini rapat. Ini kita mendapatkan surat dari Sulaiman. Gimana? Apa yang kita lakukan? Akhirnya ingin perang. Ketika perjalanan, Nabi Sulaiman juga rapat. Ini Ratu Bilqis lagi perjalanan di sini. Saya menginginkan kerajaan Ratu Bilqis dipindah. Dari jin Ifrit berkata, saya siap memindah sebelum Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Nabi Sulaiman berkata, enggak, saya kepingin lebih cepat. Akhirnya orang soleh, loh soleh mana? Saya, Nabi Sulaiman bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis sekedip mata. Setelah ngomong gitu langsung kerajaan Ratu Bilqis ada di sampingnya kerajaan Nabi Sulaiman. Ketika nyampe di kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis bingung. Iku kok koyo kerajaanku. Itu kok koyo kerajaanku. Masya Allah. Sudah kalah 1-0. Ya, sudah kalah. Nah ini Ratu Bilqis ikrar masuk Islam itu. Jenengan pernah mendengar mu'allafnya Ratu Bilqis? Ya Allah. Lihat ini. Qalat Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim diriku sendiri dan aku menyerah kepada Tuhannya Nabi Sulaiman. Pertanyaan saya, kira-kira Islamnya Ratu Bilqis sama Islam kita, kualitasnya kualitas mana? Hah? Kualitasnya Ratu Bilqis, kalau kita kan warisan. Ngerti gak ngerti pokoknya iman. Sholat gak ngerti pokoknya sholat. Ini betul-betul ini. Ya Allah, ya Allah. Semoga kita nanti bersama Ratu Bilqis. Ojo ditiru ayu nih, gak nutut wong palem. Bukan Ratu Bilqis tapi Ratu Bugis kempong-kempong. Ya Allah, subhanallah. Cerita yang luar biasa, cerita yang luar biasa. Luar biasanya di mana? Inni zalamtu nafsi wa aslamtu. Lu kenapa? Nun sewu Ustaz Iban. Kita ketika Rabbi firli warhamni kok tidak mengatakan aku yang zalim ya Allah, aku yang salah. Jenengan tidak pernah salah ya Allah. Kita itu sering berdoa tapi membenarkan diri sendiri dan menyalahkan Allah. Itu akhirnya doanya tidak dikabulkan. Walaupun teksnya doa, tapi kalau di sini tersirat ge nyalono Gusti Allah sampai menyalahkan diri sendiri. Rabbi ini zalamtu nafsi. Sekarang kita tanya, jane pinter jenengan apa pinter Ratu Bilqis sih? Ayundi. Ngono lho, meleteni melebihi Ratu Bilqis. Ya Allah ya Karim. Jadi orang itu kalau imannya itu betul-betul beriman langsung mengatakan zalamtu nafsi, zalamtu nafsi, zalamtu nafsi. Bu, kapan jenengan ngomong kayak gini? Zalamtu, anu Ustaz, nanti kalau jadi Ratu Bilqis kesuwen. Bukan Bilqis, Bugis, rontok. Ya Allah, ya Allah. Ini yang perlu kita contoh, keimanan beliaunya itu loh, keimanan beliaunya. Akhirnya menjadi istrinya Nabi Sulaiman itu. Ya Allah, kenapa? Karena kekuatan bismillah. Lihat saya. Nah, kita ini mau, Pak Parman, mau ngomong bismillah berapa ribu kali? Ini sekali bismillah langsung gini, jenengan bismillah berapa juta kali? Ini bicara tentang kualitas dan kuantitas, betul nggak? Jenengan kalau bismillah kuantitas, ini kualitas, hah?
Terus mau bismillah berapa kali lagi kita menyerah kepada Allah dengan mengucapkan bismillah setiap gerak. Islam itu kan luar biasa. Ada hadis yang menjelaskan bahwa ketika sebuah perbuatan tidak diawali bismillah, kata Allah, aku nggak cawe-cawe. Apa nggak cawe-cawe itu? Saya tidak terlibat di situ. Maka amal itu akan terputus dan bisa dipastikan kita dikendalikan oleh setan. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada sir bismillah tadi. Paham nggak paham, tolong ikhlas dengarkan. Nanti yang memahamkan itu Allah. Hari ini, pagi ini, mungkin bismillah kita diupdate. Siap? Siap? Siap bulgis apa bugis? Jenengan bismillahnya bulgis apa bugis? Kalau bugis itu kan kempong. Kempong itu kan kosong. Berarti bismillah sampean sementara ini kempong. Kosong. Apa? Serupa tapi tidak sama. Lihat bismillahnya para wali. Bismillahnya para wali dan bismillahnya Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis langsung bertekuk lutut. Pak Soleh nulis bismillah ping 1000. Karena nulisnya itu tidak ada muatannya. Tadi koran. Ya Allah. Jadi penuh muatan. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kami membaca bismillah itu minta dialiri muatan Allah. Ajari ya Allah, ajari ya Allah, ajari ya Allah. Seperti ini, tolong muatan bismillah. Bismi, ba, sin, mim. Setuju? Ba, sin, mim. Ba itu apa? Bara'atullah, kebebasan Allah. Kebebasan Allah dalam rangka untuk menggerakkan kita. Jenengan kepingin digerakkan Allah apa diremot sama setan? Sin, satrullah, perlindungan Allah. Betul kan? Dilindungi sama Allah. Mim, mahabbatullah, kepingin dicintai Allah? Bismillah. Makanya orang ngerti sama orang tidak ngerti itu insya Allah serupa tapi tidak sama. Al-Qur'annya sama yang dibaca, serupa tapi tidak sama. Setelah itu Allahi, Allah, lam, ha. Karena lamnya 2, cukup 1 saja. Alif, lam, ha. Bu. Ini tambah merem apa tambah melek? Apa gak kuat bismillah, apa merem sampean? Ulfatullah, kasih sayang Allah. Lam, latifatullah, kelembutan Allah. Tadi ya latif, ya latif, ya latif, lembutkan ya Allah. Ya latif, ya latif, ya latif. Allah itu lembut hanya bisa dirasakan oleh hati yang lembut. Semoga paham. Ya latif, ya latif, lembutkan ya Allah. Ya latif. Ha, hidayatullah, petunjuk Allah. Kita butuh, selalu kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Nanti nyambung kepada duduk di antara 2 sujud. Wahdini, wahdini. Harus ngemis itu. Lanjut. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani, alif lam. Karena di sini sudah dibahas, berarti cukup ro, ha, mim, nun. Nyambung gak bu? Bu, ya nyambung. Ro, ridwanullah. Amal itu ternyata penting mana? Semoga mendapatkan ridhonya Allah. Atau mungkin ya Allah semoga dapat fadilah begini-begini. Tinggi mana kira-kira? Ridho. Tapi jenengan biasanya kepingin mendapatkan bonus-bonus, betul nggak? Ustaz, kalau nggak dikasih bonus rasanya nggak lego. Iya. Oke, ridho itu penting ya. Hilmullah, kelonggaran Allah. Minnatullah, karunia Allah. Nih, nun, nurul ma'rifah, cahaya ma'rifat. Apa cahaya ma'rifat itu?
semakin kenal Allah, semakin kenal Rasulullah, semakin kenal rahasia-rahasia Quran, semakin kenal rahasia-rahasia hadis. Ini yang tadi saya sebut yang tidak tahu menjadi tahu. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi sekian tahun jenengan ini bismillahnya ada sayangnya enggak? Belum. Wong tak kenal maka tak, wong ilmu Pak baru masuk kok. Wong ilmu loh baru kerungu saiki. Kemarin kalau Bunda Ghafur kemarin. Kalau saya sudah lama. Jadi saya tuh saking mintanya, saya itu cerita saking mintanya apa sih rahasia bismillah, didatangkan bukunya Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kitab Mur'atul Ubudiyah. Saking inginnya kepingin apa sih rahasia bismillah, akhirnya didatangkan. Pertanyaan saya, jenengan ingin apa enggak? Tak delok kok atine gak karep blas. Tak mengin gak suweneng blas ngono. Memang beda orang mencari kemudian ketemu sama orang yang tidak mencari tapi ketemu. Jenengan ini termasuk yang mana? Kelap. Jenengan termasuk yang mana, Bu? Seneng gak jenengan? Oh, seneng itu gak usah dipaksa loh. Seneng Ustaz. Gak iso. Kalau jenengan itu lama merindukan, mencari dan ketemu, itu pasti rasa syukurnya luar biasa. Itu nanti insya Allah saya pulang tangan diwala-wali gini. Enggak guyon. Iya kan, betul enggak? Makanya pencarian sama tidak pencarian itu serupa tapi tidak sama. Kayaknya di antara jenengan mencari deh. Bener? Kok kurang yakin? Bener? Jenengan syukur enggak ilmu ini? Kalau enggak syukur tak tarik lagi nanti. Bukan ininya, betul, bukan ininya, tapi rahmat di balik ini loh. Bukan ininya. Lihat saya, ilmu bisa sama, ijazah bisa sama, wiridnya bisa sama, tapi rahmatnya enggak sama. Kenapa? Wong sampai di mei-mei. Iya, gini. Suwun Ustaz, suwun. Itu pentingnya syukur ilmu itu kayak gitu. Tapi saya yakin di antara jenengan itu pasti ingin ini. Kenapa? Karena ini diturunkan sama Allah. Syukuri nggih. Karena dengan bismillahirrahmanirrahim masuk kepada idza aradallahu ayyaqula lahu kum fayakun. Ya Allah, nurul ma'rifah. Oke, ya. Nurul ma'rifah. Sekarang kita masuk alif lam ra ha sudah dibahas, mim sudah dibahas, tinggal ya. Ya itu apa? Yadullah, pemeliharaan Allah. Ini kalau diartikan secara tekstual, tangannya Allah. Artinya apa? Ketika kita bismillah itu dalam genggaman Allah. Ketika saya bicara dalam genggaman Allah, langsung begini Pak Yusuf, koyok semut sing sampean genggemi lho. Bisa berkutik enggak? Hah? Bisa berkutik? Enggak, minta digenggam. Makanya para ulama itu biasanya sering berdoa, ya Allah genggam hatiku. Kalau sudah digenggam oleh Allah, setan bisa goda? Enggak bisa kan? Makanya ya Allah bismillahirrahmanirrahim, genggam hatiku. Bu, lihat, genggam anak-anakku, istriku, semuanya genggam ya Allah hartaku. Kalau begitu maknanya sangat luas enggak? Muatannya sangat luas. Nah, kita sekian tahun bismillahnya kosong, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini antara bismillah yang ma'rifat sama bismillah yang tidak ma'rifat. Dengan bismillah ini nanti panjenengan bisa membuka rahasia surat, bisa membuka rahasia ayat. Kenapa? Bismillah itu adalah kunci. Nah, kalau kunci berarti panjenengan kan harus minta izin kepada yang punya kunci. Tunjukkan Mas Dilin Al-Fatihah. Oke, jenengan sekarang saya ajak mikir. Enak mana bertamu dibukakan sama membuka sendiri? Oke.
Panjenengan itu kalau bertamu, pelan-pelan ya, kalau bertamu, rumah itu biasanya ada berapa pintu? Satu, kayak nemen nih Pak, melarati sampean kok pintu. Satu ya? Oh, kamarnya nggak ada anu nama Pak. Kan ada pintu kamar kan begitu kan? Iya, oke, baik. Yang tahu cara membuka pintu itu kan tuan rumah. Ono sing kudu diunggahno titik, ono sing kudu ditendang sedul batu buka. Ciri, tipe, betul nggak? Beda-beda nggak? Beda nggak? Kalau panjenengan itu tidak dituntun kepada pemilik rumah, nggak akan bisa. Ngerti maksud saya? Iya, kalau pintunya rumahnya Pak Soleh satu, tolong silakan masuk, di sana ada 1000 pintu. Kesel sampean. Ada 1000 kamar, silakan cari di situ ada mutiara. Kesel nggak? Capek. Tapi kalau saya bilang, ya Allah, saya nggak tahu mutiaranya di mana. Oh, dituntun. Gak suwe-suwe. Tuh, pintu yang ke-9. Ngerti maksud saya? Itu namanya melibatkan Allah itu kayak gitu. Nggak capek-capek. Wajah jenengan ini kan wajah kecapean sekian tahun. Karena jenengan tidak memanggil Allah. Ngerti maksudnya nggih? Ya Allah, jane khusuke iku kono iki nek ndi sih? Nih tak tuntun. Langsung. Kalau jenengan kan enggak, tak teleki dhewe ya Allah. Tak teleki. Mungkin paham. Makanya mulai takbir sampai salam gak ketemu belas mutiara ya. Akhirnya ketemu koral, batu. Jenengan tahu nggak mutiara itu? Gunung segitu besarnya dan tingginya, itu mutiaranya itu di dalam. Ini penjabaran dari wajuilat qurratu aini fis. Jadi di dalam sholat itu ada mutiara. Apa? Khusyuk, connect, nyambung kepada Allah. Di mana itu? Fi. Fi itu artinya apa? Di dalam. Mutiara, permata itu di dalam batu. Pertanyaan saya, banyak mana mutiara dengan batunya? Nah, batunya. Kalau jenengan itu ketemu watu terus, kesel enggak? Makanya sholat ketemu watu terus. Wah, akhirnya mari sholat hati ini tambah koyok. Hati membatu, akhirnya muka itu juga membatu. Astagfirullah. Iya. Ini loh, bismillah ini loh. Bismillah ini, bismillahirrahmanirrahim. Terlepas daripada perbedaan ada di antara ulama yang berpendapat bahwa bismillah itu apakah termasuk surat Al-Fatihah, apakah termasuk setiap membaca surat itu membaca bismillah. Itu kan terjadi perbedaan pendapat di antara syariat. Kalau saya tidak sibuk pada perbedaan itu. Kenapa? Wong aku maca bismillah kadang gak tembus kok. Apa mana gak maca? Bertambah belas. Wong saya itu membaca bismillah setiap surat itu kadang tembus dan kadang tidak tembus. Maka bismillah itu adalah kunci untuk menembus mutiara di balik surat itu, di balik kalimat-kalimat itu. Ini memang susah diceritakan. Susah diceritakan. Bu, jenengan itu kalau baca surat sering mendapatkan mutiaranya enggak? Blas. Gak ngerti mutiara Ustadz. Wis pokoknya iso moco wis untung-untungan. Akhirnya ketika moco ke bismillah wis angop, serangan fajar masuk. Karena tidak dalam perlindungan. Karena tidak dalam perlindungan itu. Makanya di sini menggunakan bi. Tadi ketika salat tahajud. Salat tahajud itu bi. Pelan-pelan menggunakan bi. Bi itu menyertakan Allah. Bi dengan. Saya tanya kepada Pak Ghafur, Pak Ghafur, jenengan ke rumah ini sama siapa? Dengan Pak Yusuf. Dengan, berarti ada. Menyertakan atau melibatkan. Bi kan? Lanjut. A'udzubillahi minas, ada bi lagi. Dengan bi itu nanti yang melawan setan bukan jenengan.
Wong nyenengan kate melawan setan. Wong setan dengan setan itu friend. Dengan auzu, dengan bismillah, sing lawan itu Gusti Allah. Jenengan sudah dalam penjagaannya. Gitu maksudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masuk bi lagi. La haula wala quwata illa bi. Semoga ini ya Allah menjadi bi yang nafi. Bi. Nah. Jangan sholat sendiri, pasti bablas melawan setan. Kenapa bablas? Dia melihat kita, jenengan nggak bisa melihat. 1-0. Iblis dan setan itu diizinkan tidak mati sampai hari kebangkitan. Jenengan mati. Ngerasa mati, mau maca Quran meremelek. Itu sudah kalah. Nggak akan bisa. Sertakan namaku. Tadi ketika takbir sholat tahajud, ya Allah, godaan setan itu luar biasa. Jadi kan enggak merasakan itu apa? Saya ketika membaca surat itu mau dilupakan sama setan, itu masa serangannya luar biasa. Langsung saya pegang bi ya Allah, genggam ya Allah. Kalau bahasa saya biasanya biyadikal khair, genggam ya Allah. Kalau engkau tidak menggenggam, pasti lupa rokaatnya, lupa suratnya, dan lupa tajwidnya. Itu biasanya langsung makmumnya tepuk tangan, kapok kan, lali kan, kapok. Tapi nggak di sini. Ya Allah, ya Karim. Saya sering bilang kepada Mas Udin, jenengan itu kalau sholat, setan datang tahu apa enggak sih? Kelap, nggak novel lagi. Padahal di dalam Al-Quran itu kan jelas-jelas Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika ayahdurun itu loh. Saya berlindung kepadamu dari godaan setan dan ketika setan hadir. Hanya dengan ketika sholat setan hadir tahu enggak? Ya enggak tahu, wong setan sama setan sudah di aliran darah. Ngantuk. Ya enggak tahu. Itu terasa, ya Allah digoda ini, ya Allah digoda. Di Sidokare, Sidoarjo, saya ngimami sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Adha, biasanya yang sering lupa hati-hati. Rokaat pertama takbirnya 7, rokaat kedua takbirnya 5. Karena 1 tahun sekali. Jangan belum pernah jadi imam itu apa? Ngono itu doa. Sekali-kali jadi imam. Biar tidak gampang itu imam gitu loh. Itu Masya Allah, berangkat dari rumah itu harus disiapkan. Nah saya ketika itu pas takbir itu Allahu Akbar, oleh piro gitu. Betul, oleh piro Allah. Saya tuh Allahu Akbar sambil ndeleki oleh piro iki yo. Betul itu loh. Saya diserang setan, Allahu Akbar. Ya Allah, kembalikan ingatan cepet ya Allah. Saya mburi nunggu ya Allah. Loh, jenengan kalau takbir begitu ngitung enggak? Tak jamin enggak ngitung. Ngitung ya? Oh, ibu-ibu ngitungan duit. Sampai itu kalau ngoreksi sewala, ikut tajem. Kalau bab ngoreksi, itu peka enggak jenengan? Betul itu. Tiba-tiba langsung saya diingatkan itu, Pak Soleh. 4 langsung diingat, ya Allah tarik kesadaranku, tarik. Saya itu lupa itu Allahu Akbar, saya itu tarik ya Allah, tarik. Alhamdulillah langsung 4 langsung ya Allah subhanallah. Seperti itu tipu daya setan itu. Ya Allah, akhirnya saya gini, ya Rob, jangan engkau permalukan saya di depan umum. Gitu, ya Allah jangan engkau permalukan saya di depan umum. Jadi Gusti Allah, ojo khawatir. Saya itu Ustaz Ivan, kalau sudah kena batu itu gitu, ya Allah jangan permalukan saya, suara saya enggak enak. Akhirnya gini, ojo khawatir, walaupun suaramu itu serak dan batuk, kalau ada aku, jangan khawatir kamu jatuh. Betul nggak kira-kira? Paham maksudnya? Ngerti tak maksudnya? Ngerti tak maksudnya itu? Nah kita kan manusia kan, ya Allah biasanya suaranya kayak gini tuh Masya Allah mekek itu,
Mekek itu antara nahan batu. Mas Udin ini sebagai saksinya itu. Ya Allah, seperti itu. Nah, ini cocok untuk Pak Parman, Ustadz Irfan yang biasanya ngimami itu loh. Karena doanya mamuku kadang untuk gak enak. Kalau lama dikit langsung doa negatif, muga-muga lali. Ya Allah, seperti itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi itu subhanallah, luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallah. Tunjukkan Mas Rin, tipu daya setan itu luar biasa, dari depan, belakang, samping, kiri. Fabima aghwaytani, karena engkau ya Allah menyesatkanku. Judulnya tipu daya setan maksudnya. Dan sudah masuk rekaman, di rekamannya Pak Ghafur itu. Karena engkau itu menyesatkanku, la'aqudanna ala siratikal mustaqim, maka siratal mustaqim saya buntu, saya tutup, ya subhanallah. Tipu daya setan. Pelan-pelan gitu. Ini kayaknya setannya nggak rela deh. Karena membongkar tipu daya setan itu. Kalau membongkar korupsi, yang korupsi kira-kira gimana? Awasan ya. Kan gitu kan. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kalau jenengan itu ada di ayat ini pasti senang. Kalau tidak ayat ini pasti jenengan nggak senang, Pak Soleh. Jenengan itu kalau buka album, ikut ndeleki foto sopo. Awake dhewe. Kalau foto itu nggak ada kita ngene, Pak. Tapi kalau ada kita, sama ketika beli koran juga sama. Kalau tidak ada berita kita, nggak ada tertarik. Tapi kalau ada berita, misalnya terjadi pembunuhan di Palem, kemudian Palem pembunuhan, tertarik beli enggak? Membaca Quran itu juga kayak gitu, semoga paham. Betul? Betul? Kalau jenengan membaca Al-Quran 1 juz berapa lembar? Ada yang 8 lembar, ada 10 lembar. Itu sering diam apa enggak? Apa enggak sampai 10 lembar sudah sedekah? Ngerasana 10 lembar Ustaz. Lembar ngono wis moto wis masa pedes Ustaz. Nuntulah HP kok gak pedes. Lihat TV kok gak pedes. Jadi baca Quran itulah, kalau ayat ini ada potret, lihat saya, ayat ini ada potret kita, pasti terdiam. Jenengan pernah nggak baca Al-Quran tiba-tiba tersentuh? Kalau pas tersentuh silakan ngelirik terjemahnya. Lo masalahku, hidayah nggak itu? Nah, sering dapat kayak gitu? Ya, alhamdulillah. Jarang Ustadz, ya kudu sering. Gimana caranya sering? Bismillah, Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyertakan Allah. Bacalah dengan melibatkan Allah. Jangan membaca sendiri. Ketemu piro wong setane. Ojo-ojo sing moto iku setan. Baik ya. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berkata kepada iblis, apa yang menyebabkanmu tidak sujud sesuai dengan perintahku kepadamu? Qala, iblis berkata. Qala, iblis berkata. Saya kok lihat jenengan ya, iblis berkata. Enak ya, orang kalau sudah paham itu gini, iblis berkata. Iblis berkata, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Jadi orang kalau merasa baik lebih daripada orang lain berarti iblis. Ono wonge. Lho kok kelop-kelop? Oke. Qala. Akhirnya Allah berfirman, ihbid fahbid minha.
turunlah dari surga. Fama yakunu laka anta taqabbara fiha, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Fakhruj innaka minas shaghirin, keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Minas shaghirin, makhluk yang kecil alias hina. Lihat permohonan iblis, ditokno lo, jaluk. Qala andirni ila yaumi bu'asun, tunda saya jangan dimatikan sampai hari dibangkitkan. Dikabulkan oleh Allah. Qala, Allah menjawab, innaka minal mundzarin, sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang ditangguhkan kematiannya. Balas dendam dia, iblis. Qala fabima aghwaytani, karena engkau ya Allah menyesatkanku, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, saya buntu jalan menuju Allah siratakal mustaqim. Lihat saya, kita itu kan biasanya ihdinas siratal mustaqim, santai banget. Santai banget. Karena ihdinas siratal mustaqimnya enggak ma'rifat. Enggak punya ayat ini. Pikirannya gampang nyari siratal mustaqim itu. Lihat ini. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Saya datangi, saya buntu dari depan dan belakang. Rungokno. Wa an aimanihim wa an sama'ihim, dari kanan dan dari kiri. Wala tajidu aktsarahum minasyakirin, maka kamu Allah menjumpai manusia itu tidak banyak yang bersyukur. Dengan kata lain, maka banyak sekali orang sholat tapi tidak menemukan siratal mustaqim. Tunjukkan Mas Rin gambar siratal mustaqim. Begini. Di dalam hadis disebutkan bahwa siratal mustaqim itu kecil melebihi rambut, tajam melebihi pedang. Ibu-ibu malam hari lihat rambut, ketok apa mboten? Mboten. Silakan jenengan pegang benang. Di sini jarum. Wis tuwek sisan. Bolak-balik dimut itu loh. Kenapa kok dimut? Nyata Bu, akhirnya putune diceluk. Lihat saya, siratal mustaqim itu lebih daripada itu. Coba dengan saya uji, malam gelap gulita, ngelpono benang no, kurang kerjaan sampean. Apot loh siratal mustaqim itu, ngerti maksudnya itu? Gak gampang, makanya jenengan itu ketika ihdina itu harus nyuwun, betul-betul nyuwun. Ihdina siratal mustaqim. Itu Ustadz Ivan sama pasti sudah. Kalau itu sudah mendapatkan siratal mustaqim, iku legoi koyo ngelebokno benang nonggone. Gitu. Sampe tahu ngerasana koyo ngono. Blas, enggak delei. Wong jenengan itu tidak ada upaya untuk seperti ngerti analog ini ya. Koyo gak ngerti jenengan. Kowe gak ngerti jenengan itu. Jadi suasana ihdinas siratal mustaqim itu ada suasana plong seperti panjenengan itu masukkan benang ke lubang jarum dan kena. Atau mungkin nembak gak kena-kena kemudian kena. Apa mana nembak cinta? I love you. Ada gak suasana seperti itu ketika ihdinas siratal mustaqim? Wong sing delek ya gak ketemu, apalagi tidak mencari. Saya sampaikan di sini supaya panjenengan itu hati-hati ketika ihdinas siratal mustaqim. Sama dengan ihdinas siratal mustaqim itu persiapan sakaratul maut kita dan persiapan apa ini? Mencekam ini loh. Jenengan kan tidak merasakan mencekamnya blas. Ambek ngantuk ngewe-ngewe ihdinas siratal mustaqim. Kayak santai sampean. Jari setan, iku gak usah digoda, menggoda saya itu. Ada riwayat setan itu Rasulullah lewat masjid, di situ ada setan di serambi masjid. Setan, kenapa kamu tidak menggoda orang yang sholat di situ? Gak usah digoda ya Rasul. Dia menggoda saya. Tapi saya justru takut kepada orang mukmin yang lagi tidur. Fisiknya tidur, tapi ruhnya tetap zikir.
Kalau kita fisiknya sholat, ruhnya tidak. Kalau gitu Ustaz, kalau tidur ya tambah turu. Ya Allah, semoga paham, semoga paham. Hati-hati, hati-hati. Kita setelah ini akan berdoa bahwa ihdinas siratal mustaqim. Bimbing ya Allah, itu ketika sholat. Lihat saya, ketika hidup berarti setelah sholat. Ini yang agak ngeri. Ketika sakaratul maut, iku sapa sing iso bimbing? Bojoku Ustaz, wis katut wong liya. Anakku wis enggak. Tidak ada jaminan, betul nggak kira-kira? Saya harus mempersiapkan, tidak ada jaminan. Sakaratul maut itu ya Allah, apalagi nanti ketika ini. Ketika ini. Dan nah, ini ada hawanya. Yang kita minta adalah syafaat Rasulullah. Dan beliau tidak masuk surga, nunggu di sini dengan berdoa, Rabbi salim salim, Rabbi salim salim. Kesimpulan, lihat saya, yang saya minta adalah apa? Rahmat ya Allah. Rahmat. Makanya tadi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad qaddaqat hilati adrikni ya Allah. Ya Allah, dengan sholawat ini dayaku sudah tidak ada. Mungkin dengan sholawat ini ada pertolongan. Suasana seperti ini loh. Balik kepada jembatan. Suasana seperti ini loh. Siratal mustaqim. Siapa yang bisa nolong? Suami kita sibuk. Anak kita sibuk. Istri kita sibuk. Tapi Rasulullah nunggu sambil minta Rabbi salim salim. Tanamkan kepada diri kita, saya adalah murid, gurunya itu Allah. Saya adalah murid. Murid itu ternyata maknanya sangat dalam. Orang yang berkeinginan, orang yang belajar dan belajar terus. Istilah murid itu istilah yang sangat dalam. Muridun, orang yang berkeinginan menuju Allah, yang tidak pernah lelah. Yang tidak pernah lelah. Mungkin kita kegedean istilah mahasiswa, kegedean istilah wis. Enak murid. Murid itu ya Allah. Istilah murid itu kan rendah hati ya. Murid rendah hati. Makanya kemarin kami ditawari, Ustadz Irfan ditawari doktor kausa, doktor kehormatan. Awalnya saya senang mau dapat titel doktor. Setelah saya merenung, saya kok takut ya. Takut kegedean gelar. Padahal kita belajar mentiadakan gelar, mentiadakan jabatan, meniadakan kemelekatan. Itu berat, itu berat. Sampean itu loro-loron enggak? Kalau loro mungkin kabutan jeneng sampean. Perlu dibacai mana? Ini Ustadz kok loro-loron, oh kabupaten jeneng. Kabupaten jeneng, ya Allah, ya Allah. Padahal ketika sholat itu harus ditiadakan ya. Harus ditiadakan, sujud itu harus ditiadakan, tiada. Yang ada hanya aku, kata Allah. Yang bergelar ada hanya aku. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Yang bergelar, yang reputasi itu hanya aku. Akhirnya saya takut, saya tolak. Enggak. Jadi orang biasa aja. Abdullah, jadi murid saja. Murid itu artinya orang yang selalu berkeinginan mendekati Allah, belajar yang tak terbatas. Insya Allah jenengan sebagai saudara rohani kami siap belajar terus. Karena kita murid, materi kita Bismillahirrahmanirrahim, yang insya Allah dulu rumangsa khatam. Akhirnya sekarang diupdate durung apa-apa, belum apa-apa. Murid. Ini kan murid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tiada ilmu kecuali Engkau mengajari kami. Jadi hakikatnya yang maha guru itu Allah.
Makanya doa belajar yang dipanggil bukan ustadz, tapi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi ustadz itu, kiai itu hanya sebagai wasilah at-tabligh, wasilah menyampaikan. Itu tersampaikan di dada jenengan dan tidak kan itu hidayah, cahaya. Betul enggak? Semakin paham ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi jangan rumongso sudah khatam. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sampai ke lahir, sampai ke liang lahat. Terus jadi murid, terus jadi murid, jadi murid. Tadi panjenengan saya tanya, jenengan ini berkeinginan enggak? Jenengan ini pencarian enggak? Kalau tidak berkeinginan, tidak pencarian, saya khawatir ilmu ini menjadi pasir semua. Paham maksudnya? Tapi kalau pencarian riyadhah ketemu, itu pasti rasa syukurnya. Iki sing tak delek ini. Ini hakikat bismillah yang tak cari sekian. Oh ini ada rasa syukurnya. Syukur kepada Allah, syukur kepada guru, syukur kepada guru-guru kita yang kita kaji itu. Shadaqallahul adzim. Matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.